Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ataf, Waalaikumsalam. Mas Gafil, thank you udah join. Jadi kita akan bahas terkait dengan Power Query. Kita akan bahas terkait dengan Power Query. Nah, di Power Query itu sebenarnya kalau kita simulasikan itu adalah gimana caranya data itu bisa masuk ke dalam satu buah single source. Jadi biasanya tuh kan data tuh banyak gitu ya. Data tuh banyak dan file-file itu berkembang terus. Nah, tapi harapannya semua file itu masuk ke dalam satu satu file lagi. Biasanya kan kayak gitu kan. Kita punya 10 file, yang satu itu ada yang file marketing kalau udah kerja ya. Ada juga file yang berhubungan sama data transaksi, terus ada file lagi yang berhubungan sama ini tuh. Nah, itu harapannya pengen digabung ke satu buah file besar. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan cara konvensional, wah mati kutu. Kenapa? Misalkan, contohnya ya, data transaksi. Data transaksinya itu eh, ada satu kolom namanya apa namanya sales gitu ya, ID sales gitu. ID salesnya berapa? Nah, terus teman-teman juga punya data sales. Nah, itu kalau misalkan kita mau gabungin mereka ke dalam satu buah file, itu teman-teman bisa jadi kalau secara manual ya, copy paste lalu di lookupkan pakai formula. Itu baru case yang pertama gitu. Kalau misalkan ternyata di table salesnya itu ada 10 data yang harus digabungkan dengan data transaksi, teman-teman harus bikin formula sebanyak 10 kali. Belum lagi nanti kalau datanya berkembang, mau nggak mau teman-teman harus copy paste itu juga berkali-kali. Itu kan sebenarnya kita tuh melakukan sesuatu yang repeat, repeat atau continue gitu-gitu terus. Daily routine bisa jadi seperti itu dan itu sangat-sangat apa ya, wasting time banget. Nah, di Power Query itu teman-teman tuh pada dasarnya buatnya buat robot. Bikin robot, bikin robot di mana kita ngasih tahu ini loh step by step yang harus dilakukan. Jadi ketika kita klik refresh, ya dia akan ngejalanin step by step itu di balik layar. Kalau dulu belum ada Power Query, dulu masih pakai VBA Macro, masih ngoding di Excel gitu ya. Jadi Excel itu adalah aplikasi yang kurang lebih seperti IDE, bisa untuk bikin aplikasi baru gitu. Dulu tuh seperti itu. Cuma semenjak ada Power Query ya nggak perlu seperti itu karena itu udah lumayan cukup untuk bisa menghandle beberapa hal yang berkaitan sama untuk pengolahan data. Nah, oke, sekarang sebelum kita masuk ke apa namanya? Sebelum masuk ke Power Query, jadi saya akan coba jelaskan dulu terkait dengan uh, table. Ini saya share screen dulu. Nah, jadi kita akan bahas dulu terkait dengan table. Kenapa kok misalkan table dulu? Karena outputnya Power Query itu table. Jadi paling nggak teman-teman tahu ini tuh formatnya tuh bentuknya bentuk apa sih? Itu oke, saya share screen dulu. Screen berapa ini? Screen 1 berarti ya. Oke, udah terlihat layar saya. Udah, Mas. Nah, oke untuk datanya di sini, Terlihat. oke, thank you. Jadi untuk datanya di sini tuh kita coba buat data bareng-bareng aja ya. Nggak usah yang rumit-rumit. Jadi cukup misalkan di sini ada kota, sorry, ada ID transaksi, terus ada kota, produk, kayak biasa ya kita buat sama-sama, ada ID transaksi, kota, produk, terus item terjual, sama harga satuan. Ini sesuatu yang paling sering saya gunakan ya. Pasti ada item terjual sama harga satuan. Lalu kita coba buat di 10 data. Jadi cukup 10 data aja, nggak usah banyak-banyak. Kotanya random aja, A, B, C seperti ini. Jadi nggak usah. Teman-teman nggak mesti datanya harus sama ya. Saya hanya random saja, jadi nggak usah harus sama. Produknya pun saya coba hanya di 2 jenis aja. Misalkan produknya ada Rinso deterjen gitu ya.
Nah, Rinso sama Soklin. Gitu. Ada Rinso, Soklin, dah hanya sebatas ini aja. Saya paste beberapa kali gitu ya. Soklin, terus Inso. Ini nggak endorse ya. Nanti dikira endorse ya. Hanya sebagai contoh aja. Kalau misalkan pun ada salah ketik ya udah. Oke, udah satu lagi. Nah, ini datanya saya. Terus kalau item terjual, saya menggunakan run between. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngeliat video yang di YouTube, saya sering banget menggunakan run between karena tuh lumayan ngebantu gitu. Kadang kita tuh memikirkan hal-hal yang sulit untuk kita buat, ya udah kita pakai run between aja. Nah, kayak gini kan saya buat run between dari apa namanya? Dari 1 sampai 100 dia akan ngerandom. Nah, terus kalau harga satuannya sama, saya akan pakai run between dulu dari 100,200. Nah, seperti ini. Oke, silakan teman-teman buat datanya dulu. Kalau misalkan sudah di run between, berarti selanjutnya kita paste value biar nggak berubah-berubah terus nilainya. Karena kalau run between itu dia termasuk formula yang aktif. Apa ya? Formulanya itu trigger sel aktif. Jadi kalau misalkan kita double klik di sel aktif, ya dia langsung kena impact, langsung berubah juga. Tuh, yuk silakan dicoba dulu dibuat datanya sebelum saya masuk ke pembahasan di tabelnya, teman-teman. Sudah dibuat, teman-teman? Sudah, Mas. Sudah membuat, Pak. Oke, apa diselesaikan dulu aja. Izin Pak, yang run Bitbin gimana ya Pak ya? Oh, run between Rumusnya. sama dengan run between seperti ini. Dah. Terus bottom itu nilai, kan dia random nilai kan. Jadi Iya. masukin aja misalkan 1,100. Kalau saya koma, kalau Mas bisa jadi titik koma ataupun koma ya. Nah, seperti ini. Run between. Berarti itu merandom nilai ya Pak ya? Iya, betul, random nilai. Itu Siap. ngebantu untuk kalau misalkan kita pengen analisa data banyak gitu kan, apa mau buat data banyak, itu ngebantu banget. Karena kadang kita bingung tuh mau nilainya berapa.
Oke, sudah, Mas? Sudah, Pak. Kenapa? Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah jangan lupa di copy lalu di paste value, Mas ya, biar nilainya nggak ganti. Oke, kalau misalkan sudah, sekarang kita masuk ke tabelnya nih. Jadi, kalau misalkan teman-teman bilang ini tuh table, no, ini masih data kalau di Excel. Ini masih value gitu ya, masih data. Table di Excel itu adalah sebuah fitur. Teman-teman bisa di-insert lalu table gitu. Nah, tapi sebelum saya gunain fitur ini, saya ada concern beberapa hal. Kalau teman-teman lihat kan ada tulisan My Table Has Header tuh ada yang dicek sama uncheck. Saya lumayan cukup gelisah untuk masalah ini tuh karena sering lihat video pendek, entah di Reels atau di Short atau di mana gitu ya, di Facebook tuh juga saya nggak tahu namanya Facebook itu apa. Nah, itu dia suka melakukan hal-hal yang cepet kan, namanya video pendek gitu. Tapi dia salah. Misalkan gini, contohnya, misalkan kita punya data seperti ini, ada kota, terus penduduk, terus di sini ada laki-laki sama perempuan. Nah, ada kota, penduduk, laki-laki sama perempuan seperti ini gitu. Oke, nah kalau misalkan kejadiannya seperti ini, terus yang ini tuh di merge, ya ini merge dan yang ini tuh merge. Nah, kita punya data ada A, B, C, lalu datanya di sini misalkan saya ngambil dari sini aja biar cepet. Nah, misalkan kayak gini datanya. Terus kalau kalau kita paksa dia menjadi sebuah table, apa sih yang terjadi gitu ya? Kita misalkan insert table, posisi udah bener ya, my table has header. Kita memang punya my table has header itu ada. Header yang dimaksud itu adalah header kolom kayak ID transaksi, kota, produk, item terjual, harga satuan. Kalau di sini kota, laki-laki, perempuan, dan sebagainya gitu ya. Ini kalau saya oke, jadinya kayak gini. Maksudnya gimana? Ini tuh kalau teman-teman lihat, laki-laki sama perempuan, dia jadi data. Terus ada ketambahan kolom-kolom satu. Ini fatal. Ini sering saya lihat kayak gini tuh kejadian di apa namanya video-video apa video-video singkat gitu. Dia langsung langsung dihajar insert table nggak memikirkan oh ini tuh salah, oh ini tuh benar gitu. Nah, ini saya Ctrl Z lagi. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau merubah ke dalam bentuk table, yang pertama pastikan header-nya itu satu baris. Header table-nya itu satu baris. Kalau header table-nya tidak mau satu baris, ya teman-teman bisa blok datanya saja dengan cara Ctrl Shift kanan bawah. Jadi arrow di keyboard itu langsung Ctrl Shift kanan bawah. Dia langsung ngeblok datanya saja. Dengan begini kalau kita insert table, my table has header-nya nanti di-uncheck. Nah, kayak gini juga bisa. Tapi nanti tuh di sana jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3. Setidaknya tidak ada ketambahan data-data baru kayak laki-laki sama perempuan. Gitu. Atau kita normalisasi header kolomnya dulu. Nah, normalisasi header kolom itu gimana? Membuat header kolomnya itu menjadi satu baris, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini satu mau buat dia jadi satu baris, ya kita kita unmerge dulu, terus kita bikin misalkan di sini penduduk laki-laki, ya udah laki-laki aja gitu. Atau kita copy paste. Copy terus sorry, kebanyakan. Copy lalu kita paste, terus yang nilainya ini saya hilangkan gitu ya barisnya. Nah, kayak gini bisa. Jadi ibaratnya memastikan my table header itu cuma satu baris. Kita normalkan atau formatnya itu kita perbaiki, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, ini sedikit contoh aja karena saya lumayan sering mendapati peserta juga yang udah pernah belajar menggunakan fitur table, itu pasti dia bermasalah di bagian kalau header-nya itu lebih dari satu baris. Oke, kembali ke sini. Silakan teman-teman kita insert table, lalu kita checklistnya table has header karena memang sudah satu baris. Nah, jadi ya seperti ini.
Oke, kalau sudah, gimana Mas Ataf sama Mas, apa tadi saya lupa namanya, Mas Gavril, sudah kira-kira untuk jadi table seperti Tadi ini? cara cara buat tabelnya gimana Pak tadi Pak? Insert, terus table. Iya, Oke, diseleksi dulu nggak Pak? Nggak. enggak, dia otomatis Mas. Otomatis nih bisa Oh, dilihat garis putus-putusnya, dia otomatis selected data. Tuh. oh ya Pak, sudah Pak, bisa Pak. Nah, udah ya. Kalau misalkan sudah, terus selanjutnya gimana kira-kira? Nah, di table itu kita bisa ngelakuin banyak hal ya. Kita bisa ngelakuin banyak hal. Yang pertama, bisa kita urutkan seperti ini. Ada sort A, sort A to Z, sort Z to A, atau sort by color itu nanti sih. Terus ada yang filter juga, atau kita filternya main checklist seperti ini. Atau kita bisa juga menggunakan mekanisme penjumlahan otomatis. Kalau misalkan di materi sebelumnya itu kan ada sum if, con if, terus average if, yang semua yang if itu. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan di table tanpa harus bikin formula. Contohnya itu gini, teman-teman. Di sini pastikan sel aktif ada pada data karena Excel itu kadang menampilkan ribbon baru. Ini ribbon ya, formula, data, review, view, itu sebenarnya sebuah ribbon. Nah, dia akan menampilkan ribbon baru. Kalau sel aktif saya di luar pada data, di luar table gitu ya, nggak akan ada ribbon baru. Tapi kalau misalkan sel aktifnya itu di ribbon, di pada tabel, dia ketambahan table design. Ini tergantung versi Excel-nya, Mas. Mas siapa namanya? Mas, aduh susah banget namanya. Mas Gavril. Mas Gavril versi Excel-nya tahun berapa, Mas? Halo, Mas Gavril? Tagnya di mana ya Pak ya? Bisa dilihat di sebentar ya. Saya lupa nanya juga sih kemarin itu. Nah, dibuka udah. Eh, gini aja. Namanya table design bukan di sini. Atau table tools atau table. Table design Pak. Oke, berarti kurang lebih di 2019 ke atas sih atau enggak 2015 ke atas. Aman aman, Mas. Yang penting namanya udah table design karena di version-version sebelumnya itu nanti namanya ada yang table tools, ada yang table. Versi jadul banget itu. Gitu. Nah, di sini itu Siap. sebenarnya fiturnya lumayan banyak gitu ya. Fiturnya lumayan banyak. Ada beberapa hal yang bakal kita gunakan atau kita tambahkan. Nah, salah satu yang akan kita tambahkan di sini tuh adalah yang total total row. Ini kalau misalkan kita checklist, ini jadi kita ke table design, lalu ke table style option, lalu kita ke total row, nanti dia akan ketambahan satu buah baris yaitu adalah total row. Nah, total row ini dapat kita gunakan atau kita ubah formula ini kan ada panah ke bawah nih. Udah kita pilih, oh mau apa? Mau average, ya berarti dia rata-ratain. Mau kita con, ya berarti nanti dia ngitung jumlahnya. Terus max, min, dan misalkan sum, itu bisa kita lakukan, teman-teman. Dan yang paling penting, tadi saya sempat suggest bahwa ini tuh bisa seperti sum if. Kenapa? Hasil nilai yang ada di sini itu akan berimpact pada filter. Misalkan saya hanya ingin lihat jumlah jumlah harga satuan ya, harga satuan untuk yang rinso. Maka dapat nih, oh ternyata di tiap daerah, tiap transaksi itu harga satuannya bisa beda-beda. Terus totalnya jadi 626. Seperti itu. Lalu misalkan di sini saya Soklin juga sama. Misalkan Soklin dari kota A gitu ya. Soklin dari kota A, saya pengen tahu item terjualnya berapa, berarti saya ganti sum. Atau item terjualnya rata-ratanya berapa sih? Oh, 45,5. Walaupun ini kalau misalkan di apa ya, di pengolahan data ini terdistributornya nggak normal. Yang satu kecil, yang satu gede banget. Jadi kurang normal. Nah, ini teman-teman bisa gunain dengan cara mekanisme seperti ini. Gitu. Oke, silakan teman-teman coba dulu terkait fiturnya ini.
Jadi table descent, total row, silakan di situ setiap kolom yang ada di sini kita bisa ganti formulanya sesuai dengan yang kita butuhkan. Begitu juga dengan filternya. Kalau misalkan filternya kita rubah, ya nilainya akan mengikuti. Silakan dicoba dulu Mas Gafril sama Mas Atal. Izin Pak, tadi caranya mengerti harga satuan yang Rinso gitu gimana Pak tadi Pak? Di filter Mas. Nah ini di yang panah bawah ini, Filternya produk gitu ya? Di produk gitu. misalkan produk terus di uncheck aja yang nggak pengen di uncheck dulu semuanya juga bisa, lalu di checklist seperti ini, lalu di oke. Sudah ketemu Mas Gafril? Sudah Pak, Nah sudah oke. ketemu. Nah sekarang kita masuk nih ke tahapan selanjutnya, ini saya clear dulu. Jadi fitur yang kedua dari table itu adalah auto resize. Maksudnya gimana? Kalau saya menambahkan satu buah baris, gitu ya, saya nambahin satu buah baris, maka baris itu akan langsung menjadi sebuah table. Tapi dengan catatan total row-nya kita hilangin dulu. Baris atau kolom ya. Ini total row-nya saya uncheck. Nah, saya uncheck. Lalu kita coba nambah satu buah kolom dulu. Nah, pertanyaannya nambah kolomnya itu apakah di sini, di sini, di sini, atau bebas di mana aja nanti dia langsung auto resize. Jadi penambahan kolomnya itu wajib di sebelahnya persis. Nah, misalkan di sini kan ada item terjual sama harga satuan gitu ya. Jadi saya coba namain nih di sini misalkan total. Total harga. Kalau saya naruhnya sebelahnya persis seperti ini, sebelahnya table, maka dia langsung auto resize, teman-teman. Nah, dia langsung auto resize. Enak ya? Tapi kalau misalkan teman-teman iseng nih, teman-teman nggak naruhnya itu di sini, tapi naruhnya ada selisih satu satu sel gitu. Total harga apakah bisa? Ya nggak bisa. Jadi dia wajib di sebelahnya persis. Tuh, ini saya delete dan saya taruh di sini. Begitu juga dengan yang baris, teman-teman. Yang baris saya juga sama, saya wajib naruh di bawahnya persis gitu. Misalkan ini ID 11 dari kota, nah langsung kan langsung apa namanya? Langsung dia dianggap sebagai table. Tapi kalau misalkan saya nulisnya lewat satu sel gitu, 11, ya dia nggak akan jadi. Teman, cara jadinya gimana ya teman-teman, bisa aja tarik nih. Ini kalau misalkan di pojok kanan di table tuh ada biru centelan ini diklik aja, terus di drag. Nah, kan jadi manual ya. Padahal dia bisa auto resizing dengan catatan wajib di sebelahnya persis, baik di bawah ataupun di samping. Gitu. Oke, silakan tambahkan satu buah kolom yaitu total harga. Karena kita akan coba nambahkan satu buah kolom yaitu satu total harga. Dan untuk penjumlahannya itu sedikit berbeda. Jadi kalau misalkan di Excel itu karena ini table, jadi dia kalau misalkan saya misalkan sama dengan gini ya. Sama dengan terus ke baris yang sama, nanti dia jadinya add. Teman-teman bisa lihat ya. Seharusnya ekspektasi kita itu kalau misalkan kita sama dengan reference gini, dan dia jadi I3, H3, H4 gitu ya nama selnya. Tapi kalau di table, dia otomatis kalau di baris yang sama, catatannya itu ya,
Kalau di baris yang sama, dia langsung menjadi add nama kolomnya apa. Gitu. Kenapa kok misalkan bisa kayak gini? Karena artinya add itu pada baris yang sama dengan formula. Jadi misalkan sama dengan add kayak gini berarti dia merujuk pada baris yang sama dengan formula pada kolom item terjual. Bukan kolom ya sebenarnya, tapi pada range item terjual. Gitu. Lalu dikali dengan harga satuan. Sama, dia jadi ada add-nya juga. Dan enaknya kalau misalkan kita sudah jadi table, ketika ini saya enter, dia langsung auto kalkulasi ke semua baris. Karena kan dia di baris yang sama ya mengkalkulasinya. Tidak kita custom ke baris yang berbeda, tapi ini masih di baris yang sama. Ini kalau saya enter, maka dia langsung mengkalkulasikan ke semua baris. Gitu. Yuk silakan dicoba Mas Ataf sama Mas Gafril. Oke, apakah sudah teman-teman? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Mas. kalau misalkan sudah, Mas Ataf sudah juga? Sudah, Mas. Oke, mantap. Nah, jadi kalau misalkan sudah, kita lanjut ya. Ini adalah output dari Power Query. Saya langsung bilang ini output dari Power Query. Kenapa kok misalkan ini tuh bakal memudahkan banget? Yang pertama auto resizing. Jadi ketika nanti datanya itu masuk menggunakan Power Query, ya table ini akan langsung auto resizing. Tuh, kenapa saya perlu jelasin ini? Karena nanti kita akan bermain-main dengan sesuatu yang sifatnya dinamis. Data masuk, kita refresh, cukup refresh. Jadi nanti di fiturnya itu cukup klik refresh, maka data itu akan masuk. Nah, sebelum kita masuk ke Power Query, saya mau pastikan dulu teman-teman ada ribbon data. Saya lupa nanya ini sih sebenarnya ke grup. Harusnya saya tanya. Teman-teman ada ribbon data seperti ini? Ada, Pak. Mas Ataf ada juga ya seharusnya ya. Ada, Mas. Nah, terus selanjutnya ada get data ya berarti. Bener nggak? Ada, Pak. Oke, mantap. Berarti Excel yang baru-baru semua nih. Nah, kita akan bermain-main hanya di get data sampai sampai waktunya selesai ya. Jadi ibaratnya karena Mas Gafril baru, ini kita tidak batasi di jumlah jam Mas. Jadi ibaratnya nanti kalau misalkan Google Meet itu kan dia cuma 1 jam karena saya pakai yang free. Jadi nanti kalau udah 1 jam saya akan buat Google Meet baru gitu ya. Dan nanti teman-teman join lagi gitu. Nah, jadi untuk get data di sini itu teman-teman bisa lihat sebenarnya tuh banyak banget. Bahkan dari database aja bisa. Kalau teman-teman nanya apakah database MySQL bisa, setahu saya itu bisa. Lumayan asik gitu. Database itu lumayan banyak, terus data juga dia PDF bisa, yes bisa. JSON bisa, yes bisa. Dari browser pun bisa. Dari mana-mana tuh bisa. Jadi ibaratnya tuh ini ada order source ya kalau misalkan kita mau dari order source. Nah, kalau misalkan kita pakai MySQL, pakai ODBC, di lumayan apa ya? Lumayan powerful gitu untuk Power Query ini. Nah, sekarang kita coba jadi kita coba buat satu buah file. Nah, kita coba dulu ya teman-teman ya. Kita buat satu buah file di sini. Jadi mana ya, Studio Melatih, Labs, Power Query, sebentar. Oh ini yang punyanya apa namanya, yang saya buat. Jadi saya gini aja nih, saya buat satu buah folder baru biar nggak gabung sama folder pembuatan videonya. Power Query untuk yang event. Nah, misalkan saya buat satu buah folder Power Query event seperti ini. Lalu di dalam folder sini saya buat satu buah Excel. Jadi kalau teman-teman biar cepat langsung aja klik kanan, new,
terus cari Microsoft Excel worksheet, terus kita ganti namanya, misalkan dengan nama transaksi gitu ya, transaksi. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah silakan dibuka file transaksinya. Nah, sudah terbuka ya. Teman-teman juga udah dibuka file transaksinya. Sudah, Pak. Nah, terus selanjutnya, biar kita nggak copy paste, nggak buat-buat data dari awal, kan capek juga gitu ya. Kita copy paste aja dari sini. Nah, ini saya Ctrl A. Kalau Ctrl A doang, dia cuma pada data, tapi Ctrl A-nya coba 2 kali. Nanti dia langsung ngeblok sampai ke header-nya. Sedikit shortcut gitu ya. Terus copy, kita paste ke sini. Pastikan pastenya itu paste value ya teman-teman ya. Pastenya adalah paste value. Nah, jadi bentuknya kurang lebih kayak gini nih. Ada transaksi, kota, produk, item terjual, harga satuan, total harga. Kontrol A gimana Pak tadi Pak? Nah, oke saya ulangin ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman Ctrl A doang, nah seperti ini, lalu copy, apa yang terjadi? Dia hanya mengkopikan value-nya aja, teman-teman. Datanya aja, header-nya nggak keikut. Jadi, Ctrl A-nya itu pastikan dia 2 kali ya. Jadi, Ctrl A, terus Ctrl A lagi. Untuk dapetin sampai ke header-nya. Terus di copy gitu ya Pak? Ya, betul. Di copy ke Excel yang tadi kita simpan. Kami bersamai proses penyucian diri Anda dengan ilmu keislaman sebagai jalan kemaslahatan umat. Harus lebih baik dari hari kemarin, hari yang akan datang harus lebih baik dari hari ini. Memaknai Ramadan dengan lebih paham lebih dalam bersama Profesor Dr. Tim Syamsuddin, Islam untuk Transformasi Indonesia. Jam 2 siang setiap hari di bulan Ramadan. Dipersembahkan oleh penyakit diabetes selalu menurunkan kalau Anda menjaga pola hidup dengan baik. Gula darah Anda tetap dengan baik. Sudah bagus gula darah selalu. Oke, sudah Mas? Sudah Pak. Oke, jadi kita coba yang pertama, ini total harganya kita delete. Lupa aku di delete iya, karena nanti kita bakal bikin robot gitu ya. Jadi kita bikin data itu benar-benar sesimpel mungkin gitu. Terus di sini saya tambahkan satu buah kolom, yaitu adalah kolom kita coba buat tambahkan satu buah kolom yaitu tanggal transaksi gitu ya. Tanggal. Nah, di sini misalkan tanggalnya itu pada bulan Januari ya, 2025, 01 01 2025. Nah, seperti ini. Nah, ini saya coba langsung aja auto calculation ke bawah. Nah, silakan teman-teman buat datanya jadi seperti ini. Kalau sudah di save dan di close, teman-teman. Kalau sudah di save dan di close. Caranya buat kolom yang kiri gitu gimana Pak? Tadi kan Oh, oke. awalnya Klik kanan, Mas. Jadi, ini saya ulangin, klik kanan, lalu insert. oke. Nah, klik kanan, insert, lalu tanggal. Nah, terus, sorry. Tanggal, caps lock saya nyala ya? Oh iya. 01/01/2025. Nah, lalu langsung auto calculation ke bawah. Diumumkan sebagai tersangka pada konferensi pers di Mapolda Lampung hari Selasa 25 Maret
tersebut sudah resmi sebagai tersangka sejak tanggal 23 Maret. Ini kok nggak jadi tabel ya Pak ya, yang tanggal Pak? Nggak jadi apa? Nggak jadi tabel yang Nah, tanggal. karena memang targetnya kita nggak bikin tabel di sini, Mas. Coba Oh, tadi Mas tadi paste value kan? pastenya semuanya gitu Pak. Enggak. CTRL-A 2 kali gitu. Coba Mas share screen dulu. Sebentar Pak. Share screen. Nah, sebentar. Itu di file yang transaksi atau di file yang mana, Mas? Di transaksi yang ini Pak. Nah, berarti salah, Mas. Harusnya pastenya paste value. Gitu. Oh, gitu ya. Nah, coba sebentar, Mas. Terus file yang sebelumnya mana? File yang di sebelumnya. Sebentar ini harus ganti share screen juga ini. Sebentar Pak. Entire screen aja, share screen-nya. Jangan window. Oh gitu. Oke, oke, oke. Yang awalnya ini Pak. Nah, jadi gini Mas. Digedein dulu, Mas. Nah, digedein dulu, Mas. Digedein dulu. Nah, jadi Mas ini kopinya malah ke copy semua gitu. Coba Mas perhatikan dulu ya. Perhatikan saya bener-bener. Ini saya coba ulangi dari awal. Terus nanti Mas coba ngikutin. Stop share dulu, Mas. Iya Pak. Oke, jadi wait. Entire screen, share. Nah, misalkan ini saya delete dulu. Terus selanjutnya dari data ini, jadi Mas dari data ini kita select-nya itu pastikan hanya di A1 sampai di F11 ya. Ada cara cepatnya. Kalau Mas mau manual bisa di blok manual kayak gini. Tapi kalau mau cara cepat begini, kita kontrol A satu kali itu dia hanya di datanya saja. Mas bisa ngeliat, jangan sampai ngeblok semua kayak gini. Kalau keblok semua kayak gini, itu nanti sama aja ngeblok satu sheet. Oke Pak. Sedangkan kita hanya ingin ngeblok datanya saja. Makanya tadi sampai ada hal-hal yang tidak terduga itu adalah Mas sampai apa ya yang tadi itu tabel kecil itu yang penduduk laki-laki perempuan kan keikut juga tuh. Nah, itu seharusnya jangan sampai keikut juga. Karena kita hanya fokus di datanya aja. Nah, ini saya copy lalu selanjutnya saya paste ke sini. Tapi paste yang kita gunakan adalah paste value. Klik kanan, lalu di sini ada paste value seperti ini. Oh, iya ya Pak. Maaf Pak. Nah, kalau sudah, ntar dulu ini salah ini. Nah, ini saya Ctrl Z. Nah, terus kalau sudah ya udah masukin tanggalnya. Tuh. Oke aman Pak, sudah Pak. Oke, kalau misalkan sudah, selanjutnya kita lanjut di sini teman-teman. Nah, ini kita save, lalu kita close. Pastikan di close ya, karena kalau nggak di close nanti dia konflik. Apa namanya? Bukan konflik ya, dia menganggap filenya itu masih aktif untuk bisa diedit gitu. Kalau Power Query itu crash jadinya kalau kayak gitu. Ini kita save, lalu kita close, dan di sini kita get data from file, lalu pilih form Excel workbook. Nah, form Excel workbook seperti ini. Lalu selanjutnya teman-teman bisa pilih lokasi filenya tadi. Kalau saya di Labs, Power Query Event, nah ini ada namanya transaksi. Dan kita import. Nanti seharusnya muncul window navigator seperti ini. Oke. Sampai sini dipastikan sampai sini sama dulu ya, biar stepnya ini soalnya step by step. Pastikan teman-teman sudah sampai di step yang ini. Sudah Pak. Kalau sudah,
Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan, ini agak rese sih sebenarnya. Jadi ada select multiple item, ada juga kita bisa pilihnya tuh, kita milihnya tuh di sini. Ini saya juga dulu tuh nggak nyangka loh, ini bisa diklik, bisa dipilih, atau pilihnya di sini. Bedanya apa sih? Kalau misalkan kita ingin file Excel-nya tuh berkembang. Nah, misalkan kita ingin file Excel-nya tuh berkembang, eh misalkan berkembang terus-menerus gitu ya. Kita pilihnya jangan di sheet-nya, tapi kita pilih ke transaksinya ini. Nah, beda ya. Ini sama ini beda soalnya. Jadi kita pilih ke nama filenya. Pilih ke nama filenya kalau sudah transform data. Setelah itu pasti kita akan masuk ke window Power Query Editor seperti ini. Oke, sudah sampai sini kira-kira teman-teman? Sudah, Pak. Nah, di sini itu ada beberapa kolom yang tidak kita gunakan. Langsung aja. Dan yang kita gunakan itu hanya yang ini. Jadi teman-teman bisa lihat nanti itu kolom data itu bisa saja nilainya table, bisa saja binary. Karena kita dari sebuah Excel, Excelnya itu bentuknya data, dia langsung dianggap sebagai table. Nah, supaya biar datanya ini kebuka gitu ya, itu caranya bagaimana? Kita klik kanan dulu, remove other column. Supaya biar data-data yang lain itu nanti nggak keikut. Jadi remove other column, jadi seperti ini. Dan setiap yang kita lakukan itu nggak bisa dikontrol Z, nggak bisa diunduh. Ini nggak bisa teman-teman, unduh tuh nggak bisa. Teman-teman hanya bisa apply step-nya itu di delete. Nah, misalkan, wah ini salah nih, ya udah apply step-nya di delete. Atau misalkan kalau mau lihat step sebelumnya, teman-teman bisa klik source. Oh, dari ini berubah menjadi ini. Gitu. Kalau misalkan ini salah, ya udah di close saja, di delete. Nah, seperti itu ya. Jadi ini saya akan remove other column, jadinya seperti ini. Oke, sudah dibuat remove other column-nya. Mau dicoba sebentar, Pak. Oke. Tadi kan remove itu untuk yang menghapus kolom yang lain ya, Pak ya, yang Iya. nggak termasuk. Nah, ini saya coba kasih gambaran kenapa kok kita harus ngelakuin ini ya. Ini sedikit gambaran aja. Kalau misalkan saya nggak ngelakuin itu di awal, dan ini langsung saya expand, langsung saya oke gitu ya. Yang terjadi itu nanti banyak kolom-kolom yang nggak penting. Ini kayak ini. Ini kan nggak penting. Ini susah nih hapusnya. Teman-teman harus hapus satu-satu. Gitu. Nah, ini itulah kenapa kita bersihin dulu sebelum kita masuk ke tahapan selanjutnya. Tuh. Mas, saya boleh share screen, ada kendala sih, Mas. Itu nggak muncul Power Query-nya. Oke, yuk sebentar. Monggo Mas, Ataf. Oke, Mas. Mungkin kan tadi sini ya, Mas. Berarti get data Power Query kan ya. Yang dipilih jangan yang sheet, Mas. Yang ini kan, iya, Mas. Nah, yang itu. Terus misal saya ini Transform kliknya data. transfer data. Oke. Nah, Oke. Sip, Mas. nah, sama ya. Sama. Oke. Makasih, Mas. Oke, yang dipilih transform data, teman-teman. Oke, saya share screen lagi. Ini bentar lagi selesai. Nanti kita habis ini ganti link ya, teman-teman ya. Iya, bentar lagi selesai. Habis ini nanti kita ganti link untuk masuk ke selanjutnya. Ini screen 1 saya share. Oke. Selanjutnya saya kembali ke sini. Lalu kalau sudah silakan teman-teman expand ya. Expand. Jadi saya nyebutnya ini expand. Saya nggak tahu ini fiturnya namanya apa karena kalau diarahin juga nggak ada namanya. Jadi anggapnya saya nyebutnya expand gitu ya. Saya expand. Lalu di sini ada use original column name as prefix, nggak apa-apa, di oke aja. Tapi nanti ada saatnya kita uncheck. Karena kenapa kok misalkan kayak gini,
itu nanti kalau saya oke, jadinya tuh kayak gini nih. Dia itu kan masih belum tahu gitu ya. Namanya tadi itu kan kalau nggak salah namanya itu adalah kolomnya data. Nih, lihat ya. Nama kolomnya data. Ketika kita expand, tadi kalau kita use prefix, maka dia jadi data kolom 1, data kolom 2, data kolom 3, data kolom 4, dan seterusnya. Nah, jadinya kan ambigus nih. Tapi nggak apa-apa, karena ini memang nggak kita pakai nih. Jadi nggak kita pakai. Yang kita pakai baris kedua. Kenapa kok bisa kayak gini? Karena data yang kita buat tadi itu masih data mentah. Dia masih belum tahu mana yang header, mana yang enggak. Kan kita mau bikin robot nih ceritanya. Dia tuh nggak tahu, Excel tuh ya polos gitu. Dia nggak tahu ini tuh header atau bukan. Nah, caranya gimana? Jadi, kita bisa menggunakan baris pertama ini dinyatakan sebagai header. Caranya, teman-teman bisa pada home ada use first row as header seperti ini, atau teman-teman bisa juga klik yang ada di sini nih. Nah, jadi di sini tuh ada fitur shortcut gitu ya. Jadi nggak harus ke sini tuh nggak usah. Tapi teman-teman klik aja ini, lalu di sini pilih use first row as header. Ini kok saya klik, dia langsung baris yang pertama tadi jadi header. Gitu, teman-teman. Sudah semuanya aman? Berarti bisa pakai yang use first row as headers atau apa Pak tadi Pak satunya? Sama-sama use first row as header juga. Bedanya yang satu itu fiturnya di sini, di shortcut. Yang satunya itu kita harus ke ribbon. Nah, ribbon Oh itu iya di iya. home terus ke sini. Bebas sih, Mas. Kalau saya biasanya ngambil dari yang sini. Ini lumayan banyak fitur-fitur yang bisa saya gunakan dari sini. Gitu. Sudah, Mas siapa sih? Aduh, saya tuh susah menghafal nama ya, teman-teman ya. Mas Gavril sama Mas Ataf sudah? Sudah, Mas. Nah, terus selanjutnya, ini kita nggak usah otak-atik dulu ya, karena memang targetnya gimana caranya datanya masuk dulu gitu. Kalau sudah, kita close and load. Sini ada apa, di ribbon home tuh ada close and load, silakan pilih close and load. Nanti dia bakal bikin satu buah sheet baru yang sama dengan nama query-nya. Tadi kalau saya transaksi.xlx ya. Nah, ini datanya langsung masuk nih. Bentuknya apa? Table. Ini langsung bentuknya table nih. Nah, table design ya. Bentuknya langsung table. Sudah sama semua ya, Mas Atas sama Mas Gavril? Belum, Mas. Waduh. Ya Mas, share screen dulu Mas, saya mau lihat. Oke. Oke. Tadi udah saya close and load, tapi misalkan ini ya, Mas. Saya ulangi misalnya, Mas. Ini browse transaksi SLX, terus next. Dan ini kan yang dipilih Excel Transform workbook, data. transform data, terus Oh iya, ini Mas sudah di save tuh nama Excel-nya tadi tuh, yang source-nya? udah, Mas. Oke. Udah saya kasih nama. Terus lanjut. Terus ini kan udah langsung ada header-nya ya, Mas. Oke. Berarti harusnya ini tinggal close and load kan harusnya, Mas. Iya, betul. Coba di close and load. Nah, beda sih, Mas. Oh, gini Mas. Coba Oke. Mas klik aja sel aktifnya pada apa namanya? Pada itu Mas tar dulu. Ini ada kesalahan soalnya. Coba gini aja, Excel workbook-nya itu di delete dulu aja, Excel workbook-nya, sheet-nya. Oke. Nah, itu di delete, klik kanan. Bisa klik kanan ya? Mas. Masa nggak bisa klik kanan? Oh, ini bisa, Mas. Nah, bisa. Oh, Mas pakai pakai Mac ya? Iya, Mas. Oh, pantas beda. Oke, terus coba misalkan data workbook-nya tadi sudah di close, Mas. Save and close. Data workbook ini
Udah Mas, Udah ya, yang udah di close. Nah, itu nama file kan transaksi. Kok kenapa data Iya, workbook ya? Oke, coba kita browse lagi deh. Kita coba browse lagi ya. ya Mas. Saya agak sanksinya tuh di situ tuh. Insert data, get data, Data ke get data, dari Excel workbook, browse, ke transaksi transaksi, SL. get data, terus next. Nah, Nah, sini. kok namanya Excel workbook ya? Harusnya di situ Excel. tuh nama filenya loh. Oh, Ya udah nggak apa-apa, coba transform data. iya. Yang dipilih yang Excel workbook Mas ya, yang atas, yang atas. Oke, Nah, udah. jangan sampai ada yang di checklist. Transform data, Hmm. terus nah, jangan yang itu. Kan tadi kita yang ngebawa Mas. Excel. Nah, Iya. jadi pastikan kita kok kan gini. Saya udah paham nih maksudnya. Jadi problemnya di Mas Ataf ini kan sudah punya beberapa query. Iya. Pastikan kalau kita mau load sesuatu itu query yang aktif, tab yang aktif. Jadi kita posisi di Excel workbook 2 ya, posisinya ya. Hmm. Nah, Hmm. itu coba kita lakukan hal yang tadi, remove other column, lalu kita expand. Remove other column. Bukan di situ Mas remove-nya. Di datanya Mas, di data, di kolom data. Di kolom dat Nah, kolom data bukan, ini. bukan. Maaf Mas, tadi Mas aku agak Don't mistake. panic, itu di delete gini, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya Mas Atef ya. Iya. Pada apply step-nya itu di close dulu aja, itu di close, satu close lagi, Hmm. close lagi sampai di source, di delete Iya. Lalu klik kanan di header yang data, yang bagian yang ada tulisan table itu, Oh, headernya di klik kanan. ini kan Remove Mas, other column, remove other column. Dah, lalu kita expand. Sebenarnya kurang lebih sama kayak tahapan yang kayak tadi. Expandnya Oke. itu Mas yang panah kanan kiri loh Mas. Ini ya Mas. Nah, lalu di OK, lalu use first row as header. Di transform. Di menu anunya Mas, di pojok kiri atas Mas. Ada shortcutnya, coba diklik. Aduh. Coba saya searchkin dulu Mas, saya tunjukin. Hmm. Udah Mas. Oke, wait moment, entire screen, share. Lalu di sini saya coba edit query ya. Edit. Nah, posisinya di sini Mas. Iya. Nah, use first row as header. Oke, sudah? Jadi seperti Oke, ini. sudah Mas. Oke, kalau misalkan sudah, lagi Mas, Ataf, share screen lagi. Itu tinggal close and load kan Mas? Nah, nanti dulu, coba dulu, share screen dulu. Biar saya bisa lihat. Oke, udah. Oke, kalau sudah, coba kita close and load. Nah, Ya menarik udah. toh. Iya. Cuma namanya nggak Excel transaksi LX. Nah, itu saya nggak tahu Mas ya. Bisa jadi di Mac kayak gitu. Itu caranya gimana? Kalau misalkan Mas Ataf agak apa namanya? agak terganggu sama itu, nanti di rename aja query-nya. Oke, Mas. Jangan di rename yang di situ, query-nya yang di rename. Oh, query-nya berarti. Oke, Mas. Itu diklik aja, diklik datanya, nanti terus bisa diedit. Ini saya tunjukin aja ya teman-teman ya. Mas Ataf bisa stop share. Misalkan teman-teman cukup terganggu gitu ya, sama apa namanya, kok transaksi gitu. Jadi di awal sebelum kita close and load, karena tadi kita langsung close and load, di sini tuh teman-teman bisa klik kanan terus rename. Nah, di sini misalkan saya ganti menjadi data transaksi. Nah, misalkan kayak gini. Lalu kalau ini saya close and load, nah di sini dia nggak akan ganti. Karena memang udah kita close and load. Ya berarti mau nggak mau di sini ya kita bisa aja ganti manual data transaksi. Gitu. Jadi ibaratnya sebelum kita close and load, kita ganti dulu, kita renaming dulu seharusnya. Gitu. Cuma tadi saya nggak ngasih contoh itu ya teman-teman ya. Jadi sebelum di load itu kita bisa renaming ini dulu. Kalau di Mas Ataf ini agak unik. Saya kan nggak pernah dapat user yang Mac ya. Nah ini ternyata dapat yang Mac. Jadi kalau yang Mac dia namanya Excel Workbook. Harapannya sih seharusnya nama file karena nanti bisa jadi query-nya tuh banyak.
bakal pusing sendiri tuh kalau misalkan dia namanya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira teman-teman? Sebelum kita coba simulasi ya, simulasi yang saya maksud dia dinamis, datanya langsung masuk secara otomatis. Belum ada? Berarti di rename dulu apa gimana, Pak? Oh, Data oke. Biar sama, ini biar sama ya, biar sama posisinya. Silahkan Mas Ataf sama Mas Gafril, ngerinemin dulu data query-nya dari, kalau saya dari transaksi ke data transaksi. Kalau Mas Ataf, kan tadi Mas Ataf sudah load berapa kali gitu kan, sampai ada 3 kalau nggak salah, itu bisa di-delete aja Mas Ataf. Jadi biar clean sih, karena nanti kita bakal banyak banget ini query untuk kita simulasiin. Jadi biar clear mana query yang bakal kita benar-benar gunakan. Oke, sudah semua disesamakan. Yang ini di rename, yang di bawah di rename juga ya teman-teman. Oke, kita mulai lagi ya. Saya lupa kalau waktunya sudah habis. Saya ngomong-ngomong sendiri berarti. Iya. Gak apa. Mau beli paket yang ini aja nanti. Paket apa namanya? Paket Zoom Telkomsel itu loh. Lumayan soalnya. Dia nyediain full bisa gratis juga. Tapi dia bisa unlimited time. Daripada kayak gini repot juga ya. Oke. Halo. Nah, ini kita udah join lagi ya. Nah, sekarang kayak tadi saya ngomong sendiri, jadi saya coba jelasin lagi. Jadi, sudah dipastikan Mas Ataf sama Mas Gafril untuk nama query sama nama sheet-nya sama, biar enak gitu. Sudah? Ya. Mas Ataf sudah? Sudah saya ganti sih, Mas. Oke, kalau misalkan sudah, kita coba ini teman-teman, silahkan, saya nggak tahu teman-teman yang Excel ini kita anggap ada 2 tipe Excel ya. Yang pertama adalah tipe Excel source, jadi transaksi ini kita anggap source, lalu yang ini kita anggap sebagai main-nya. Nah, ini akan saya save, tadi karena saya belum save, berarti ini saya save dulu. Saya save, jadi di sini saya save dengan nama main. Kalau teman-teman tidak main juga nggak apa-apa, bebas kok. Nah, ini saya save dengan namanya main, dan ini saya close. Oke, itu saya close. Selanjutnya teman-teman buka file yang transaksi tadi. Kita coba pengen lihat, kalau misalkan datanya ini kita ubah, impact nggak ke sini, ke main. Kan harapannya impact ya, karena biar targetnya nggak usah copy paste. Kita udah bikin robotnya, ya biar nggak copy paste aja gitu. Nah, silakan coba dibuka filenya ini, lalu teman-teman tambahkan beberapa data. Misalkan, saya nambahin, kalau ini tuh adalah data penjualan bulan Januari, saya coba tambahkan dia di bulan Februari gitu ya, 01, 02, 2025. Nah, seperti ini. Ini bulan Februari, yes, kita dulu ini DDMM ya kan. Coba sebentar saya cek dulu, saya lupa formatnya. Formatnya ini apa sih?
Formatnya itu dia oh ya benar, formatnya DDMMYYY. Nah, ini saya coba nambahkan 2 buah data. Terus ID transaksinya di sini misalkan ID transaksinya 11, 12, lalu datanya saya samain aja ya, biar nggak usah terlalu banyak ketik. Nah, silakan. Coba teman-teman, tapi tetap pastikan eh, file yang main tadi di close dulu ya teman-teman ya, biar dia nggak konflik. Karena bisa jadi konflik. Jadi ibaratnya kalau teman-teman mau melakukan perubahan di source, yang main di close dulu. Kalau teman-teman mau ngambil data dari source, yang source-nya di close dulu. Gitu. Jadi ibaratnya kita nggak bisa buka dua-duanya secara bersama. Nanti konflik dianya. Gitu. Oke, silakan diubah dulu datanya jadi seperti ini. Oke, sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, ini saya save, lalu saya close. Nah, Belum, ya. Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum, oke. Nah, silakan diselesaikan dulu, Mas Gavril. Datanya nggak harus sama gitu kan Mas? Nggak harus 13. sama, enggak. Iya. Kita lebih ke konteksnya, lebih ke tahapan-tahapannya. Karena ini benar-benar tahapan. Study case-nya nanti. Ada study case-nya. Yang penting tahapan-tahapannya itu teman-teman paham dulu. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, ini saya save, lalu close, lalu buka lagi file yang main. Nah, di sini ada enable content, ya udah di enable content aja. Wajib itu ya, jangan sampai nggak di enable content. Nah, kita lihat belum ada perubahan ya teman-teman ya. Masih sama. Belum ada, ya nothing happen gitu, nggak ada yang terjadi gitu. Sudah dibuka semua, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah selanjutnya silahkan query, lalu klik refresh. Maka data yang tadi kita tambahkan akan masuk secara otomatis. Sudah? Mas Atap, Mas... Ya gimana Mas Atap? Di saya nggak muncul tab query, Pak. Nggak muncul, ribbon query nggak ada? Ribbon query-nya nggak ada. Oke, kalau table design ada nggak Mas? Tabelnya cuma namanya table aja sih. Nah, coba ada refresh nggak? Yang penting ada taman refresh sih. Ada. Nah, coba diklik Mas. Ini Mac memang rada Oke, unik. udah ada sih Mas. Cuma datanya itu Mm-mm. iya ada sih ada. Iya. Mau share screen dulu? Mungkin enggak sih Mas. Ini problemnya tadi kan datanya aku tambahin 20 terus ku kurangin jadi 13.
Hah? Jadinya ada tabel baris yang 0. itu. Iya, yang 0. Nah, memang kayak gitu, teman-teman. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu memang habis ini kita mau masuk ke situ kok. Nggak apa-apa. Oke. Nah, oke. Ini coba misalkan saya share screen lagi ya. Mas Gafril aman sudah? Atau ada kendala? Ada kendala, Pak. Tadi yang kolom total harga yang di transaksi saya hapus ini ngefek chaos di Oh sini, iya, Mas. nggak boleh Mas. Kalau Mas mau ngubah sesuatu di source itu jangan sembarangan. Oh, alah. Jangan sembarangan, jangan Ini jangan ngubah gimana nih sembarangan. solusinya, Pak? Karena dia ngebaca datanya gitu. Nah, solusinya ya Mas, coba Mas share screen dulu. Mas share screen dulu biar Oke, kita oke. sama-sama gitu ya. Nah, ini tuh kan dia jadinya bermasalah nih. Coba file yang source-nya itu, ini file yang source, Ini file yang utama, Pak. file Main, yang yang main. utama. Yang utama di close dulu. Di save nggak, Oke. Pak? Hah? Di Ya save di nggak ya? save aja, di save. Di save, terus selanjutnya di file source-nya dibuka. Nah, terus kan Mas tadi ada kolom apa? Total harga ya? Iya, Pak. Ya diketik ulang Mas, total harga pastikan sama. Ya mau nggak Oke. mau gitu. Total harga. Karena saya belum bahas sampai ke situ, nanti dulu bertahap. Nah, kalau misalkan sudah di save aja langsung, seharusnya udah nggak ada masalah. Di save Di lalu di save. close. Nah, terus di open lagi, teman-teman. Jadi memang kalau misalkan kita bermain-main dengan Power Query itu coba kita refresh, Mas. Di refresh ya, Pak ya? Di query ya? Query, terus refresh sudah bisa belum? Nah, Oh, bisa, oke Pak. ya. Jadi memang gitu, Mas. Siapa namanya, Mas Gafril? Gafril apa? Bener ya, Gafril. Iya, Mas Pak. Gafril. Iya. Jadi kita tidak bisa serta-merta ngerubah source itu nggak bisa. Nggak boleh sembarangan lebih tepatnya. Jadi kalau eh, misalkan gini, misalkan kok sebelumnya ada kolom total harga, terus kolom total harga itu nggak kita gunain. Jadinya, ya udah anggap saja, terus anggap saja kolom total harga di source itu nggak usah diisi. Gitu. Jadi jangan terus dihapus di source gitu nggak, karena nanti si robot itu dia itu tidak hanya memetakan baris, tapi memetakan kolom juga. Kolom total harga ada nggak sih? Nah, seperti itu, Mas. Siapa namanya? Mas Gafril. Oke, Siapa? sekarang kita lanjut ya. Jadi selain itu kita juga bisa, ini coba saya share screen, entire screen, share. Nah, di sini kita juga bisa ngelakuin yang lainnya. Misalkan ini saya edit gitu ya. Kalau misalkan saya edit, eh di Mas Gavril tadi berarti kolom total harganya Mas delete di sini. Eh, yang awalnya kan total harga di kolom yang di source itu total harganya saya delete kolomnya gitu aja, Pak. Enggak, yang di query gimana? Kan tadi enggak, yang di query di delete nggak? Iya, di delete. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Berarti Yang di gini. query nggak di delete sih, Pak. Yang di query nggak di delete. Oke, ya Langsung kalau aja, langsung. kalau gitu berarti yang di query klik kanan di delete dulu aja Mas. Remove gitu. Oke, berarti masuk ke query ya, Pak ya? Edit ya? Edit. Mas Ataf juga tolong masuk ke query. Kita coba nambah beberapa kolom ya, kolom tambahan. Kita coba menambah beberapa kolom tambahan. Tadi untuk membuka itu pakai ribbon apa, Mas? Maaf. Kalau saya query terus edit, Mas. Oh iya, Mas Ataf Mac ya. Coba Query Mas, edit. ada Mas Ataf fiturnya? Eh, nggak ada, Mas. Coba-coba share screen dulu, Mas. Oke. Sebentar, kita cek dulu ya. Kalau di Mac kayak apa ngeditnya kalau nggak ada query-nya? Coba diklik Mas, table, aduh. Apa namanya? Anda membagikan seluruh layar Anda bisa dipindahin Mas. Saya nggak ketutupan soalnya. Oke. Jangan di stop Mas. Di hide aja. Oh,
Di Itu kelihatan. titik tiganya itu diklik, nanti bisa di hide gitu. Oke, Ini udah. kita lihat dulu Mas. Kok nggak ada ya? Sebentar Mas. Coba ke data Mas, ke data. Ribbon data. Terus get data from query. Launch Power Query Editor. Bukan, di bawahnya ada Launch Oh, iya. Power Query Editor. Oke. Nah, ada Oh Mas. iya. Iya, Mas. Dari situ Beda ternyata. tempat. Oke, udah selesai Mas. Monggo stop share Mas. Unik ya, saya nggak pernah ngelihat peserta, jarang banget peserta saya pakai Mac gitu. Ini saya share screen lagi, terus lanjut. Nah, di sini saya coba misalkan edit ya, edit. Ya benar, saya edit. Lalu, nah berarti punyanya Mas Gavril sama Mas Ataf sama ya, kolom-kolomnya ada tanggal, ada transaksi, kota, produk, item terjual sama harga satuan. Sama ya, Mas Ataf sama Mas Gavril. Sama, Pak. Oke, sekarang kita coba nambahkan satu buah kolom baru. Nambah kolom di sini itu nggak serta-merta kita kayak di Excel tuh nambah-nambah gitu nggak. Dia akan masuk jadi sebuah step. Caranya bagaimana? Misalkan saya ingin menambahkan kolom total harga. Ya, jadi item terjual dikali harga satuan. Caranya gimana? Kita klik add kolom di sini. Lalu saya pilih custom kolom. Nah, nanti muncul nih seperti ini nih. Baru di sini kita masukin formula dan formulanya tuh berbeda ya. Dia bukan formula kayak formula yang kita gunakan di Excel. Ini agak sedikit berbeda. Kalau misalkan kita memilih item terjual dikali harga satuan, maka kita pilih item terjual. Kita double klik aja dikali harga satuan. Kalau teman-teman mau ketik manual boleh, tapi nanti menggunakan kurung siku seperti ini. Nah, agak repot ya, tapi nggak apa-apa, memang kayak gitu konsepnya. Dia membaca nama kolomnya itu dengan cara kurung siku seperti ini. Nah, terus yang jangan lupa new column name-nya itu kita ganti menjadi total harga. Dari tanggal 21 sampai 24 Maret, data terbaru yang kami terima dari jasa marga di Kalau sudah silakan di oke. Ketambah satu kolom baru dengan perkaliannya nggak di situ? Iya, Pak. Nah, di sini saya mau ngasih tahu ke teman-teman semua, di sini tuh kan ada keterangan no syntax error have been detected. Jadi kalau misalkan teman-teman salah formula, misalkan gini, nah itu nanti dia langsung ngasih tahu ini tuh salah. Kalau di Excel kan nggak dikasih tahu tuh ada kesalahannya apa. Tapi kalau enaknya di Power Query itu dia langsung deteksi error kok. Jadi kalau misalkan kita salah gitu ya, lupa tutup kurung, misalkan di sini saya kasih tutup kurung gitu. Saya kasih tutup kurung tapi lupa. Nanti dia ada di sini nih, token tutup kurung expected. Jadi seharusnya ada tutup kurungnya. Jadi ya lumayan enak sih. Ada apa namanya? Ada suggest-nya gitu. Ini kalau saya oke, dia langsung ketambah. Tidak ada error. Tapi kalau ada error, dia nggak bisa di-okein nanti. Nah, ini saya udah nambah, jadi ada satu total harga. Terus kita bisa nambah kolom yang lain nggak? Bisa, ada lumayan banyak kolom yang bisa kita gunakan di sini. Cuma sebelum saya suggest ke kolom yang lain, teman-teman bisa lihat di atasnya sini itu kan ada kayak 1, 2, 3, ABC, terus 1, 2, 3 seperti ini. Ini tuh sebenarnya tipe data, teman-teman. Kalau bentuknya yang kayak begini, itu dia tipe datanya tanggal, date. Taunya dari mana? Kalau misalkan saya klik header kolomnya, di bagian ribbon home ini, nanti dia data tab-nya date. Seperti ini. Terus kalau ID transaksi 1, 2, 3 ya berarti dia number. Terus kalau misalkan dia ABC berarti dia teks. Nah, kalau misalkan dia ABC 1, 2, 3 seperti ini, berarti apa? Dia any. Nah, sebisa mungkin ketika kita membuat sebuah robot gitu ya, step-stepnya ini, pastikan data-data yang kita gunakan itu tipe datanya sesuai. Jadi kalau misalkan ada tipe data yang tidak sesuai kayak gini, ABC 1, 2, 3,
Ya udah, kita ganti aja dari any ke harusnya number ya, whole number. Nah, seperti ini. Jadi ibaratnya teman-teman bisa koreksi, oh udah bener belum ya robotnya mau kita bangun. Karena kan ini sekali bikin terus dipakai terus menerus gitu ya. Jadi nggak ada salahnya bener-bener kita perfect untuk bikin step-stepnya. Tuh. Oke, sudah diganti tipe datanya teman-teman. Desimal whole number ya Pak? Whole number. Bilangan bulat. Kalau yang tanggal date and time ya Pak ya? Date Kalau or time. tanggal itu, kalau tanggal tergantung ya. Kalau misalkan yang di sini, ini data yang ini itu dia date. Kalau date and time itu date atau date doang ya. Kalau date or time atau date time time zone itu nanti dia ada hour-nya. Jadi tanggal nanti ada spasi terus HH MM SS gitu. Tapi kalau yang ini dia date aja. Oke, sudah? Sudah Pak. Nah, terus selanjutnya kita bisa nambahin apa lagi nih di sini? Kita bisa nambahin yang lainnya. Jadi ada conditional column juga. Kalau misalkan kita mau nambahin if gitu, kita nggak bisa sama dengan if gitu nggak, tapi kita pakai conditional column. Nah, maksudnya gimana? Sekarang saya coba conditional column seperti ini. Lalu di sini ada column name, misalkan, ini saya coba contoh ya teman-teman ya. Misalkan jika total harga operatornya apa? Apakah kurang dari, lebih dari, atau lebih dari equals. Di sini misalkan jika total harga greater than lebih dari 100.000. Oke, 100 tuh 2 3 100.000 100.000 10.000 ya, karena datanya nggak ada 10.000 di sini. 100.000 lebih dari 10.000, maka makanya di sini kita mau ngapain nih? Misalkan di sini saya kasih keterangan good. Else-nya berarti misalkan average gitu ya. Iya, sedang-sedang aja gitu. Average. Jadi ada good sama average. Nama kolomnya di sini misalkan status transaksi. Oke, sudah? Kalau sudah silakan di oke. Nah, ini jadi good, average seperti ini ya teman-teman ya. Mas Ataf, Mas Gavril, sama hasilnya? Sama Pak. Oke, nah sekarang kita coba close and load ya. Close and load, maka nanti dia akan tampil nih di sini tambahan. Robotnya tuh jadi ibaratnya robot yang kita bangun ini dia langsung paham ketika ada data masuk langsung diproses total harga sama status transaksinya. Targetnya kan kayak gitu tuh. Jadi ketika ada data baru yang masuk, targetnya adalah dia langsung memproses total harga sama status transaksinya. Sekarang waktunya pembuktian ya teman-teman. Kita coba save, lalu kita close di sini. Kita close ya, kita save, lalu kita close. Dan pada data transaksi atau data source, kita tambahkan beberapa baris. Harapannya dia langsung bisa mengkalkulasi ke kolom-kolom yang lain juga. Harapannya kayak gitu.
Sekarang saya buat untuk yang bulan Maret. 01 03 2025 seperti ini. Sama 2 baris saja. Lalu misalkan di sini. Nah, pada data yang di sini teman-teman, saya akan coba membuatnya tangga ID-nya 13 sama 14. Aduh, sakit. 13 sama 14. Nah, ID 13 sama 14. Seperti ini. Kalau sudah di save kayak sama ya, save, terus di close lagi, terus buka minnya. Dan kita refresh. Nah, seharusnya ekspektasi kita bulan Maretnya masuk dan total harga sama status transaksinya juga masuk seperti ini. Tuh. berkolaborasi menyajikan program kesehatan petani. Hari ini sudah hadir bersama dengan saya narasumber terpilih, seorang praktisi di bidang ilmu kepemimpinan dan manajemen. Selamat datang, Bapak. Apa kami mau menjadi sama? Siap ya. Sehat ya, sehat selalu. Itu yang nyangkut di pikiran saya, tapi katanya apa yang nyangkut hati aku. Buat apa dapat segala-galanya tapi tidak sehat? Sebenarnya ya kamu. Salah. Hanya sama tadi sekarang saya berubah. Oh, ini balik ke oh iya. Ini pasti salah lagi pakai ada Mas Buradi di sana, ada Mbak Felicia Sumantri. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat juga Pak Heral. Pemirsa, mari kita simak terlebih dahulu apa sih masalah kesehatan Pak Heral di masa lalu. Beliau telah menceritakan secara jujur lewat video berikut. Heral Siagia, di usianya yang sudah mendekati 70 tahun ini, ia masih sangat produktif. Sehari-hari, ia bekerja sebagai senior trader di lembaga pendidikan. Mungkin baginya usianya angka. Semangat untuk mulai tidak boleh sampai padam. Heral pun sadar, ia harus menjaga kesehatannya dengan baik. Apalagi sebelumnya ia sempat didiagnosis memiliki tekanan darah. Oke, aman? Mas Ataf sama Mas Gafril? Aman? Halo? Suara dulu. Oh, sebentar Pak, masih mencoba. Gak apa, dicoba dulu Mas Gafril. Kalau ada sesuatu share screen aja Mas. Saya stop share. Oh, aman Pak. Ya Aman Pak. ya? Ya. Nah, itu gitu ya teman-teman ya. Jadi data bisa masuk secara otomatis. Targetnya memang seperti itu. Jadi harapannya kalau misalkan kita nanti kerja atau kita ketemu, misalkan kita ngolah data banyak gitu ya. Karena targetnya di sini tuh Mas Gafril, targetnya tuh kayak saya kan nggak tahu ya Mas Gafril udah nonton belum yang event yang formula gitu ya, Excel formula. Kalau bisa nonton aja karena targetnya di sini teman-teman itu sebenarnya jadi data analis. Jadi dari yang pertama tuh Excel formula, nanti Power Query, habis itu visualisasi data. Nah, visualisasi data ini lagi saya buat materinya, lagi OTW. Lagi saya buat. Nah, nanti kalau udah masuk visualisasi data, terakhir tuh bikin dashboard. Dashboard interaktif, jadi data masuk, dashboardnya langsung ke update secara otomatis. Targetnya sampai kayak gitu. Berarti ini yang kedua ya Pak ya, pertemuan kedua ya? Bukan pertemuan kedua, event yang kedua. Karena Event yang setiap kedua, event oh iya. itu dia 2 hari. Yang Oh, Excel formula itu sudah. Tapi kalau misalkan Mas Gafril mau nonton, nggak apa-apa nonton aja. event formula ya Pak ya? Itu 2 video berarti atau 2 gimana? video, hari pertama, hari kedua. Sudah Oh saya gitu. upload juga. Nggak apa-apa, ditonton aja dari situ. Atau kalau mau lihat videonya langsung juga bisa, video yang pembahasan secara secara detail ya, bukan secara event. Kalau secara event itu saya ngasih banyak case, tapi kalau yang di video edukasi itu case-nya terbatas. Nggak bisa saya masukin banyak-banyak biar durasi videonya nggak terlalu lama juga.
Tuh. Kalau yang record-nya kemarin ini gimana, Pak? Yang Ada record-nya Verbo? record yang kemarin itu di YouTube-nya langsung aja, Mas. Oh, di YouTube langsung ya? Saya taruh di YouTube-nya langsung kok. Habis saya upload itu saya langsung naruh. Nah, ini ada nih. Nah, batch 1 hari pertama, batch 1 hari kedua. Gitu. Oke, siap. Nah, tonton aja dari sini. Atau kalau mau belajar dulu dari sini juga bisa. Karena banyak nanti pas di visualisasi data, di bagian yang pivot sama bikin dashboard itu, kita banyak menggunakan formula. Jadi kalau bisa dikatamin. Kalau nggak dikatamin nanti pas bikin dashboardnya bakal bingung. Karena nggak selamanya kita menggunakan Power Query sama visualisasi data. Ada juga yang kita benar-benar menggunakan formula atau rumus. Gitu. Tuh paling kita lanjut ya teman-teman. Nah sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Misalkan kita punya studi apa namanya, kita punya tambahkan satu buah fitur di sini. Nah, jadi kayak Mas Ataf tadi kan sempat ada bersinggungan bahwa, Pak, data saya itu ada yang nul loh. Itu gimana sih mekanismenya? Atau misalkan, Pak, data saya itu ada yang kembar. Itu mekanismenya gimana sih? Nah, misalkan seperti itu. Jadi, kalau misalkan kayak Mas Ataf atau Mas Gafir atau teman-teman yang lainnya itu ada yang nilainya nul, maka bisa saja kita klik di salah satu di sini, di tanggal kah atau di ID transaksi bebas, lalu pada nulnya di uncheck aja. Itu otomatis ketika kita refresh data, dia langsung menghilangkan yang nul kok. Jadi kalau ada data masuk yang berhubungan dengan yang nul, ya dia nanti langsung hilang. Tapi karena berhubung saya nggak punya data yang nul, ya udah nggak akan tampil di sini. Gitu. Dicoba aja ya Mas Ataf nanti ya. Nol itu gimana sih, Pak? Nul itu, oke gini aja, saya coba bikinnya datanya jadi nul ya. Nih, saya coba contohin kalau misalkan mekanisme datanya tuh supaya biar ada nulnya. Nih, saya close. Terus selanjutnya saya coba di sini, saya nambahin beberapa jenis data, tapi saya lewatin nih. Nih, saya misalkan lewatin nih. Jadi saya coba nambah satu buah data, tapi saya lewatin satu baris. Nah, ini nanti dia akan jadi nul. Mas Gavril. Nanti jadi nul Oh, ini. gitu ya, Pak? Iya, iya. Ini kalau misalkan saya save, saya coba simulasi aja ya. Ini saya save, saya close, lalu saya misalkan buka main-nya, lalu saya apa namanya, refresh, tarik datanya gitu ya. Nanti ada satu baris yang nul. Nih, kayak gini. Ini kalau nanti masuk dashboard, bias, analisanya bias nanti. Nggak boleh, kayak gini. Nah, jadi kita caranya gimana? Pada Power Query, kita coba ke salah satu kolom. Nah, ini dia namanya nul nih, teman-teman. Nul itu artinya Iya, tidak ada iya. datanya. Karena 0 sama 0 beda ya. Kalau 0 itu ada datanya. Ada secara value. Tapi kalau 0 itu nggak ada datanya sama sekali. Gitu. Nah, ini caranya ya udah kita uncheck saja yang nulnya. Kita oke, udah bersih kan? Jadi kalau misalkan saya close and load, ya nanti dia bersih. Kalau ada datanya nul masuk lagi, ya dia nggak akan pernah masuk. Sekarang kita tes. Ini misalkan saya save, lalu di bagian transaksinya di sini, saya bikin hal yang sama nih. Nah, saya bikin nulnya banyak gitu ya. 000 kayak gini gitu ya. Terus saya save, lalu di bagian mainnya ini, saya refresh. Dah, nulnya hilang. Nggak akan masuk, karena sudah kita filter. Oke? Baik, Pak. Nah, itu lumayan membantu sih. Gitu. Jadi ibaratnya di sini tuh teman-teman bisa nambahin nul. Cuma masalahnya kadang nul itu nggak kedeteksi. Kalau memang belum ada datanya yang bersifatnya nul. Dia belum terdeteksi. Nggak apa-apa. Itu is okay gitu ya. Terus selanjutnya, misalkan di sini teman-teman bisa lihat, saya punya data yang kembar nih. Saya punya data yang kembar. ID transaksi itu kalau misalkan di sebuah ID transaksi itu seharusnya bersifatnya unik gitu ya. Nah, kalau ID transaksi bersifatnya unik gitu, seharusnya kita bisa menggunakan fitur remove duplikat. Jadi misalkan di sini teman-teman klik kanan, lalu di sini ada keterangan remove duplikat, teman-teman klik aja, nanti dia langsung ngebersihin. Nah, bersih ya. Udah bersih. Sekarang kita coba waktunya pembuktian. Saya close and load. Datanya jadi cuma ini. Terus saya save.
Dan saya di transaksi itu saya copy paste datanya. Bener-bener saya bikin tipe kembar. Nah, kembar ya datanya. Ini kalau saya simpan, saya close, lalu saya buka mainnya. Selanjutnya saya coba refresh. Maka ya nggak akan terjadi perubahan apa-apa. Dia udah dihilangkan, dibersihkan. Data yang kembar nggak akan masuk ke sini. Itu. Nah, ini silakan teman-teman coba di bagian Power Query-nya. Yang pertama, kalau yang nul tadi kan Mas Gavril harus nambahin data apa namanya? Data nul dulu gitu ya. Nah, setidaknya Mas Gavril coba klik kanan dulu pada di transaksi, lalu remove duplikat seperti ini. Biar nanti dia ketambah satu step, yaitu adalah remove duplikat. Remove duplikat. Itu untuk menghindari angka yang kembar ya Pak ya? Membuang, bukan menghindari. Oh iya. Ketika dia di load, dia langsung buang nilai yang kembar. Maksudnya kalau misalnya edit dari transaksi itu ya Pak ya? Iya, betul. Siapa? Kalau misalkan sudah remove duplikat, lalu close and load, selanjutnya Mas Atap sama Mas Gavril coba bikin simulasi datanya dibuat kembar sama dibuat ada nulnya, kayak saya tadi. Jadi datanya dibuat seperti ini. Oh iya, lagi dibuka ya, sebentar. Ini saya close dulu. Lalu, nah dibuat jadi kurang lebih kayak gini ya. Dibuat ada data yang kembar, terus ada yang nol. Silakan, kita coba simulasikan dengan pola yang seperti ini. Oke, sudah dicoba Mas Gavril, Mas Ataf? Aman? Sudah, Mas. Mas Gavril aman? Kalau yang ini, yang kembar kehapus Pak. Kalau yang nul? Nolnya ini belum saya edit ini sebentar. Lagi Nah, diedit. coba aja dibuat datanya kayak gini,
terus diancek ke salah satu kolom, lalu diancek yang 0. Sudah, Pak. Oke, nah, oke. Jadi, tar dulu ini saya save dulu. Oh iya ya, tar nggak bisa ke save. Nah ini kejadian ya, sama-sama kayak saya. Jadi posisinya ini nggak sengaja kejadian. Kalau teman-teman lagi buka yang main, terus teman-teman lagi buka yang source, terus yang source teman-teman save, nanti jadinya kayak gini nih. Because of sharing violation, kena dianya. Misalkan dia jadinya korup nih, aduh. Jadinya korup. Gak usah panik kalau kejadian kayak gitu, nggak apa-apa, gak usah panik. Ibaratnya tuh nanti teman-teman kalau misalkan nggak berhasil nge-save gitu ya, itu teman-teman nanti save aja dengan nama yang baru. Di video yang di video yang saya sudah upload itu sudah saya kasih tahu kok caranya itu kalau misalkan kejadian kayak gitu kayak apa. Nah, itu nanti teman-teman bisa simak aja sendiri. Nanti ketambahan kayak gini nih dianya. Nah, ketambahan apa ya? File dummy-nya dia gitu. Itu nggak ada masalah. Gitu. Oke. Nah, jadi karena kita mulai jam 5 pagi, jadi jam 7 pagi itu saya udah kerja. Jadi saya kerja itu jam 7 pagi sampai jam 1 malam sebenarnya. Cuma kalau jam setengah 10 malam tuh saya udah bisa sambil nyambi. Nah, ini karena kita mulai jam 5 pagi dan jam 7 pagi itu saya ada kerja. Nah, jadi kita tidak bisa lama, maksimum paling sekitar 105 menit ya, 1 jam 45 menit kayak sekarang. Nah, tapi sebelum saya close, nah nanti selanjutnya itu kita bakal masuk ke yang lebih kompleks, yaitu gimana kalau misalkan konsepnya itu adalah multi-sheet, terus multi-file, multi-sheet. Nah, itu yang paling penting. Jadi ibaratnya gimana ke caranya kalau misalkan data itu sudah multi-file, dia juga multi-sheet, masuk ke dalam satu buah single source. Itu target selanjutnya. Cuma untuk di season event yang ini, kita sudahkan dulu ya. Karena memang saya juga harus kerja, teman-teman. Dan nanti kita bakal lanjut lagi besok, jam 5 subuh. Mas Ataf, Mas Gafril besok bisa jam 5 subuh? Bisa, Pak. Insya Allah Mas Ataf, bisa aman? Insya Allah bisa, Mas. Oke, nah ini nanti kita mulai jam 5 subuh besok ya. Jam 5 subuh, seperti kayak tadi. Nah, kita coba bahas seperti yang saya sebutkan. Seharusnya besok itu bisa kelar sih, karena fundamentalnya kan teman-teman udah dapat tuh apa yang harus teman-teman lakukan. Selebihnya tuh step by step. Kalau misalkan multi-sheet itu kayak apa, kalau multi-file, karena yang beda itu multi-file, multi-folder. Kita tapi nggak tahu ya kalau besok cukup waktunya sampai multi-folder ya kita coba di multi-folder. Karena yang saya contohkan itu dia tidak multi-folder yang saya upload di YouTube, hanya multi-file, multi-sheet saja. Gitu. Sebelum saya tutup sampai sini ada yang mau ditanyakan Mas Ataf sama Mas Gafril? Ini berarti masih multi-file ya, Pak? Ini belum multi-file, Mas. Masih single file dan single sheet. Belum. Besok. Kalau maksud saya single file sama single sheet itu konteksnya itu ada pada data source-nya. Jadi data source-nya di sini kita masih cuma satu aja, siapa namanya? Mas Gafril. Masih satu Oke. file dan satu sheet. Besok itu bakal kita coba buat itu kayak gini nih. Ini saya coba kasih lihat ya. Di sini itu kalau teman-teman lihat di 2025 itu punya banyak file nih. Gimana caranya semua file ini tuh dia masuk? Nah, ini besok akan kita coba. Gimana caranya semua file ini masuk? Terus misalkan ya ini juga sama, kalau yang ini tuh kan dia satu sheet, satu file, tapi kalau yang ini dia multi sheet, multi file. Gitu. Ini caranya besok itu gimana? Nah, itu besok kita bahas. Karena konsep load-nya itu beda. Kalau tadi kita expand, karena dia dalam bentuk data kan, ketika kita expand. Tapi kalau misalkan dia file, itu nanti dia jadinya binary. Nah, itu nanti ada caranya sendiri. Tapi kurang lebih hampir sama kok tahapannya. Gitu. Jadi besok kita bakal masuk ke sana. Terus kita juga bakal masuk ke pivot sama merge. Pivot, unpivot, merge, append. 3 hal itu penting. Tapi tetap fundamental itu adalah gimana cara data itu bisa masuk ke Power Query. Selebihnya bagaimana kita gunain tools untuk nge-pivot data, nge-unpivot data, terus sama melakukan append dan merge query. Oke, gimana Mas Gafril? Ada lagi yang mau ditanyakan?
Kalau nge-rename file apakah ngefek ya, Oh Pak, ya? jelas, saya langsung bilang jelas ngefek Mas. Tapi itu nggak sulit. Misalnya saya kasih contoh aja ya, saya masih share screen kan. Misalkan ini saya ganti nih ya, transaksi ini saya ganti ke source transaksi. Otomatis di sini tuh ya dia jadi bingung. Emang, nah ini kalau misalkan saya refresh gitu ya, saya refresh seharusnya nggak bisa sih, karena nggak ketemu. Nah, nggak ketemu ya, nggak ditemukan, not find gitu ya. Nah, ini kita edit, dia posisinya tuh ada data source setting sini, Mas. Nah, ini error, ya udah nggak apa-apa, nggak usah panik. Data source setting, terus saya arahkan ke yang baru. Ya udah, ceng source saja. Terus di sini kita browse, kita arahin ke yang baru. Labs, for query event, source transaksi, import. Oke. Terus kalau sudah kita close, sebentar, kok dia tidak ada perubahan. Source transaksi sudah, seharusnya dia sudah nggak ada problem di sini. Coba kita refresh. Nah, sudah aman ya. Tadi lupa saya klik refresh soalnya. Jadi cukup mainin di source-nya aja kok, Mas. Data source setting. Jadi nggak usah panik. Oke. Kalau misalkan, karena gini, source itu kalau misalkan, Mas, kalau pindah file bagaimana dari awalnya misalkan saya di foldernya tuh misalkan labs gitu ya. Terus saya pindahin ke folder video, ya sama. Caranya adalah ke data source setting kita arahkan ke lokasi yang sesuai. Gitu. Jadi nggak usah panik, yang penting kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi Oke? applied step-nya nggak berubah ya, Pak, ya? Enggak, karena ini terkait dengan source. Jadi apply step itu nggak akan berubah. Apply step itu adalah yang kita lakukan setelah source itu masuk. Gitu. Apply step itu adalah yang kita lakukan setelah source itu masuk. Jadi memang ini tuh dua hal yang berbeda. Data source setting itu yang berhubungan sama koneksi ke source. Apply step itu berhubungan dengan pengolahan datanya. Gitu Mas. Itu Oke. dua hal yang berbeda kok. Jadi nggak akan ada ngaruh ke sini. Apply Iya, stepnya Pak. tetap akan selalu ada. Oke, Mas Gafril? Baik, Ada lagi? Mas Gafril, Mas Ataf? cukup, Pak. Oke. Aman, Mas. Kalau cukup, monggo kalau misalkan mau dipelajari lagi, kalau misalkan untuk Mas Gafril, bisa nanti pelajari mulai dari yang formula ini Mas. Kalau misalkan Mas Gafril ada waktu gitu ya, coba pelajari ini 2 jam aja sih seharusnya, tapi nggak 2 jam, karena kan kita sambil belajar gitu ya. Kalau saya biasanya kalau belajar sesuatu dari YouTube itu saya kali 2. Kalau durasinya 2 jam, berarti saya butuh 4 jam. Saya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan mau belajar dari eventnya, karena event ini banyak banget case-nya. Kalau di sini case-nya minimalis, di eventnya tuh banyak case-nya. Nah, itu bisa juga belajar dari sini. Gitu. Nanti Oke, kalau Pak. ada video baru, saya bakal upload ke sini. Untuk event selanjutnya, nanti bakal ada di setelah Lebaran. Setelah Lebaran itu kita bakal masuk ke visualisasi data. Itu kemungkinan besar bakal jadi 3 hari eventnya. Karena visualisasi data itu banyak banget. Banyak banget. Banyak. Dari chartnya sendiri itu aja, chart Excel itu kalau nggak salah kan dia ada 12 atau 15 tipe. Terus pivot itu dia ada table, ada pivot chart. Habis itu ada power pivot. Itu beda lagi. Power pivot itu tuh lebih kayak power query ada, nah pivot itu juga ada power pivot. Gitu, teman-teman. Itu nanti Itu kita bakal habis masuk. Lebaran tanggal berapa ya, Pak? Kenapa? Habis Lebarannya tanggal berapa ya, Pak? Nah, kalau itu belum tahu. Ya itu belum tahu Mas. Tapi yang jelas kalau nggak yang jelas bukan minggu pertama karena minggu pertama kan masih Lebaran. Minggu kedua yang jelas. Oh, gitu, Pak. Jelas Oh, bukan Oke. minggu pertama, minggu kedua. Kalau minggu pertama enggak. Soalnya awal 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 bulan sampai pertengahan tuh ada Ada kegiatan. UTS. Oh ada UTS. Oh iya. Oh Mas kuliah ya? Iya, Sampai tanggal berapa Mas kuliahnya? Sampai tanggal berapa UTS-nya? sebentar. Sampai 18, Pak. Kira-kira Oh. 18. Coba nanti saya tanya tanya di grup aja untuk yang materi yang chapter yang ketiga itu kira-kira kita mau mulai di tanggal berapa gitu. Yang di event yang ketiga. Apakah di sini kalau misalkan harus mulai di sini ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak bisa kita coba mulai di minggu yang soalnya saya tuh ke Lampung tanggal 21 sampai 27. Saya tuh pasti sebulan sekali dalam seminggu saya pasti ke Lampung. Nah, kebetulan saya tuh ke Lampungnya tanggal 21 sampai 27. Gitu. Jadi kalau misalkan mau after tanggal 18 berarti malah
ini apa namanya tanggal 29.30 kita baru mulai ketemu lagi gitu 28, 29, 30. Ya nanti coba Baik. kita tanya teman-teman aja ya, Mas Iya, Pak. Gafril, kira-kira enaknya gimana. Yang Siap. jelas video yang untuk visualisasi data tuh panjang, kemungkinan 3-4 jam. Jadi setidaknya teman-teman bisa belajar dari situ dulu untuk visualisasi datanya, untuk bikin storytelling sih lebih tepatnya. Gitu. Oke, karena waktunya juga udah mau habis dan 4 menit lagi saya akan kerja ke kerjaan saya. Jadi thank you buat teman-teman yang udah join. Selamat mencoba dan jangan sampai jangan sampai patah semangat gitu. Tetap aja dicoba terus karena ini bagian dari upgrade skill. Toh nggak ada salahnya kita nyoba ke hal yang baru. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak udah join. Kalau ada salah kata atau perbuatan tidak menyenangkan walaupun secara virtual, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.